Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita dengan berbagai gambaran. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Dia juga memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Bahkan dia memposisikan diri sebagai sahabat bagi kita, sebagai guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam teks firman Tuhan ini, kita juga digambarkan sebagai prajurit, dan dia adalah komandan kita. Nah, hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama dan belajar bersama adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, posisi kita atau predikat kita itu sungguh sangat istimewa sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Semua predikat itu adalah predikat yang sangat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena untuk menganugerahkan predikat itu kepada saya dan saudara, Allah membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita yang tadinya adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah rela mati, Dia rela berkorban untuk menjadikan kita anak-anaknya, untuk menjadikan kita murid-muridnya, hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya. Dia telah korbankan dirinya saudara. Nah, itu sebabnya dalam semua predikat ini tadi saudara, seharusnya kita harus memerankannya dengan cara yang terbaik. Karena Allah juga telah membayar kita supaya kita dilayakkan dalam predikat itu dengan harga yang termahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka seharusnya saya dan saudara harus memerankan semua posisi dan predikat tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana predikat kita sebagai prajuritnya Tuhan
Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani hidup kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini kembali Paulus mau mengajar anak rohaninya yaitu Timotius, di mana dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajar Timotius, dia memberi contoh bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Harus melakoni hidup kita atau menjalani hidup kita sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Tuhan adalah komandan kita adalah prajurit-prajuritnya, dan kalau di dunia ini saja saudara, kalau seorang prajurit terhadap komandannya ada aturan yang begitu spesifik, ada aturan yang begitu jelas, sikap yang begitu jelas, apalagi terhadap Tuhan. Maka seharusnya kita bersikap lebih daripada seorang prajurit kepada komandannya di dunia ini. Seharusnya sikap kita kepada Tuhan harusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita dan kita adalah prajuritnya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dia. Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Kita harus mau menderita, berani menderita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di dunia ini ada prajurit yang dituntut untuk siap berkorban bagi komandannya, tapi yang kemungkinan jadi pertanyaan, apakah komandan itu siap berkorban bagi prajuritnya? Jangan-jangan hanya prajurit yang dituntut untuk berkorban kepada komandannya, tetapi komandan tidak berani berkorban untuk prajuritnya. Tetapi di sini saudara, ketika dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, dia menuntut setiap kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita harus siap menderita dalam mengikut dia, dalam mengiring dia. Kita harus siap menderita. Kenapa saudara? Karena dia sendiri pun telah rela menderita bagi kita. Bahkan bukan hanya rela menderita saudara, dia rela mati bagi kita. Jadi ketika dia menuntut prajurit-prajuritnya, dia menuntut kita sebagai prajurit-prajuritnya untuk siap menderita bagi dia, itu bukan tuntutan yang berlebihan, tapi tuntutan yang memang dia sendiri sudah buktikan bahwa dia pun telah mati untuk kita. Dia pun komandan kita, telah rela mati untuk kita, dan dia menuntut kita sebagai seorang prajurit yang sejati. Kita juga harus siap menderita untuk dia. Artinya apa saudara? Untuk kita mengikut dia, untuk kita melayani dia, kita harus rela menderita. Sekalipun harus menderita dalam melayani Tuhan, kita harus siap.
Sekalipun harus menderita dalam mengikut Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus berkorban dan menderita dalam kita beriman kepada Tuhan, kita harus siap. Itulah prajurit-prajurit yang baik dari Yesus Kristus, siap menderita untuk Tuhan karena Tuhan pun telah menderita untuk kita. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita tergolong prajurit-prajurit Tuhan yang siap menderita, saudara? Terkadang terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya siap diberkati, hanya siap dalam keadaan baik, hanya siap semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada penderitaan dalam mengikut Tuhan, tidak siap. Tetapi hari ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa prajurit yang sejati itu adalah prajurit yang siap dan rela menderita bagi komandannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang di sana. Jadi seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus adalah prajurit yang siap untuk berjuang. Kalau dikatakan berjuang, saudara, siap bertempur, siap dan rela untuk menghadapi semuanya, mengikut komandan, melakukan perintah komandan, berjuang melakukan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan, harus siap berjuang terus sampai menang. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita juga dituntut untuk siap menderita dan siap juga berjuang terus. Melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Ada usaha yang lebih dalam perjuangan itu. Ada usaha yang ekstra dalam perjuangan itu. Ada kesiapan untuk melakukan lebih banyak dalam perjuangan itu. Dan itulah prajurit yang baik, yaitu prajurit yang siap untuk berjuang, bahkan berkorban sekalipun harus siap demi sebuah perjuangan melakukan perintah komandan. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah ada perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan? Sudahkah ada perjuangan yang kita perjuangkan dalam kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita seringkali hanya menuntut daripada Tuhan. Tapi kita tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Yesus, saudara, telah berjuang untuk kita. Dia sebagai komandan kita, dia telah berjuang untuk kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu puncak penderitaan yang begitu beratnya, saudara, ketika dia menanggung dosa kita, padahal dia tidak bersalah. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, sudahlah, ini terlalu berat, sudahlah, ini terlalu sakit. Bisa saja dia berkata begitu karena memang bukan salahnya, saudara, tapi dosa saya dan dosa saudara yang dia tanggung. Tetapi sekalipun begitu menderitanya dia di sana, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang, sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia berjuang terus dan berjuang terus sampai nafas yang terakhir. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa, saudara? Perjuangannya untuk kita, perjuangannya untuk menanggung dosa kita, perjuangannya menggantikan kita dalam penderitaan sudah selesai. Dan kita diselamatkan, sehingga kita dijadikan anak, kita dijadikan murid Kristus, kita dijadikan jadi laskar Kristus. Dan sekarang ini, saudara, sebagai laskar-laskarnya Tuhan, Allah menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa kita harus siap berjuang. Lalu kemudian, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, saudara, dia berjuang untuk menyenangkan komandannya.
Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya komandanku ikut senang, supaya komandanku berkenan, supaya komandanku senang melihat aku. Itu yang dia perjuangkan, saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada komandannya, sekalipun dia sendiri punya pergumulan, sekalipun dia sendiri punya beban berat dan sebagainya, tapi dia tetap berjuang supaya berkenan kepada sang komandan. Saudara, perjuangan kita bukan untuk apa yang kita senang, tetapi perjuangan kita adalah untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan diri untuk kebutuhan pribadinya. Dia tidak memusingkan diri soal-soal kehidupan pribadinya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya berkenan kepada komandan. Itu yang dia perjuangkan. Demikian kita, saudara, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, perjuangan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai komandan kita. Yang menyedihkan, saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan dirinya murid Tuhan, yang dia kerjakan seringkali adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, tetapi yang menyedihkan adalah orang-orang yang telah dia tebus itu malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit kita harus berjuang untuk menyenangkan hati komandan kita. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara? Atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita? Mari hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, supaya kita bisa menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah prajuritnya Tuhan. Dan sebagai prajurit Tuhan, 3 hal yang sudah kita belajar, saudara, bahwa kita harus siap menderita untuk komandan kita, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua, yang sudah kita belajar adalah bahwa kita harus siap berjuang sekalipun menderita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi fokus bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hati kita semua untuk kita menerapkan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita, kita menyenangkan hati komandan kita. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan perjuangan. Saudara siap menderita sekalipun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan perjuangan, saudara harus berjuang keras melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan harus bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun terkadang harus melupakan kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Dan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak.
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
bebaskanlah dengan roh